Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu. Dia berkata, aku beda, aku orang Moab, aku ini tidak layak, tapi aku dapat belas kasihan Tuhan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datang kemari. Ini dapat kehormatan saudara. Ini orang yang asing, ini janda, ini orang yang tidak punya apa-apa, titik nol. Waktu dia baru mencari jelai-jelai, Boas langsung bilang, sini, mari datang makan sama aku. Wow. Waktu saya baca ini, saudara, seperti Tuhan bilang ini, kita dibawa makan semeja dengan Tuhan. Saudara tahu, itu hati Tuhan buat hidup saudara. Setelah ia bangun memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun dia boleh, ingat tadi, dia pungut apa? Sisa. Orang sabit, ada sisa jatuh, kastengah. Dia ambil yang sisa. Kalau habis dia dapat 0. Tapi waktu dia pungut satu jelai demi satu jelai di ladang Boas, Boas bilang apa? Kali ini jangan biarkan dia pungut sisa. Ambil dari yang kalian sudah kumpulkan, dia ambil dari situ. Dari berkas-berkas itu pun ia boleh apa? Boleh memungut. Jangan diganggu. Bukankah Rut sedang menuai? Dia sedang mengalami greater harvest di dalam kehidupannya. Amin saudara. Ayat yang ke-16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja. Wah, Tuhan kita suka sengaja ini. Dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia. Kalau dia ambil malu-malu, sudah lempar, kasih dia tambah. Kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia, dan tinggalkan supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar sama dia. Soalnya ini gambaran yang indah tentang Tuhan kita. Di tengah situasi yang sulit yang Rut hadapi, di tengah keadaan yang sulit yang mereka sedang jalani, dia punya Boas yang dengan sengaja. Saudara-saudara, kita suka Tuhan kita sengaja memberkati kita. Selama kita suka kata Tuhan sengaja mengasihi kita. Tuhan bukan kebetulan mencintai kita, Dia sengaja mencintai hidup saudara. Kalaupun di seluruh dunia tidak ada yang percaya sama dia, cuma saudara seorang diri, dia akan tetap mati naik di atas kayu salib buat saudara sendiri. Maka ia, Rut, memungut di ladang sampai petang. Dia tidak berhenti memungut. Saudara, Rut, dia tetap konsisten. Dia tetap datang sama Tuhan. Ya, dia tetap datang, dia tetap memungut. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Kurang lebih sekitar, saya pelajari itu 20-25 liter ya. Diangkatnya itu. Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya Naomi melihat apa yang dipungutnya. Ini hari pertama loh saudara. Dan ketika dikeluarkannya, diberikannya kepada siapa? Mertuanya. Bahkan dia bisa jadi berkat. Kalau saudara makan kenyang dari Tuhan, itu akan kelihatan dari hidup saudara. Dan saudara akan bisa jadi berkat buat orang lain. Maka berkatalah mertua kepadanya, hei, di mana engkau memungut? Di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang telah memperhatikan kau. Diceritakan kepada mertuanya, siapa yang bekerja? Pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah siapa? Boas. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu adalah kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata padaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Ayat 22. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya jangan engkau disusahi orang di ladang lain. Nah, ini gambaran yang indah. Hari-hari ini saudara, jangan cari di ladang lain. Ladang itu bicara apa? Bicara apa yang menjadi pusat perhatianmu, apa yang menjadi sumber dalam kehidupanmu, apa yang menjadi kekuatan dalam hidupmu. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, musim menuai dan musim
menuai jelai, menuai gandum itu kurang lebih saudara, Pentakosta 50 hari. Ya, 50 hari. Kurang lebih hampir 2 bulan. Hari pertama dia dapat berkat, tapi dia tetap setia. Dia ada di situ. Dia ada di situ dan dia tidak pindah. Dia tidak pindah. Kalau engkau datang pada Tuhan, dia setia. Dia seperti Boas buat hidup saudara. Dia seperti Boas. Kita seperti Rut. Kita ini orang asing, kita ini tidak layak. Tapi kalau kita datang pada Boas kita, mungkin kau belum kenal dia, engkau dapat jelai, 1 jelai, 2 jelai. Tapi ketika engkau konsisten, ketika engkau setia, engkau akan ketemu dengan pribadinya dan dia suka ditemui. Bahkan dia akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan yang lain.